Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Mufti Hasnah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Pinjaran Islam. Oke, kali ini kita akan berdiskusi, belajar tentang apa itu PKM. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum dari pemateri. Nama Halimatus Sa'diyah MPDI, tempat tanggal lahir Jepara 3 November 1986, alamat Bau RT 4 RW 8 PT Alet Jepara. Nomor HP bisa dicatat 085 226 9069. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, status dosen, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Pendidikan dan Edukasi. Email lhsha.jpr@gmail.com. Kemudian pendidikan formalnya TK Bakti Masuki Bawu, SD SDN Bawu, MTS Bawu, MA Banat Kudus, S1 Unisnu Jepara, S2 Unwahes Semarang. Kemudian pengalaman kerjanya di instansi RAIA Natus Sibian, jabatan sebagai Kepala RA, kemudian MIIA Natus Sibian sebagai pengalaman organisasi, PAC PPNU Batralet, sekretaris sebagai jabatan sebagai sekretaris, kemudian PR Fatayat NU Bau, jabatan sebagai ketua 2 periode, PAC Fatayat NU Batralet sebagai sekretaris pertama. Oke, untuk lebih lanjut tentang materi apa itu PKM, program kreativitas mahasiswa, bisa lebih lanjut kepada beliau, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman panggilnya apa ini, maba atau miba ya? Maba dan miba, khususnya di region hijau, Universitas Jepara tahun akademik 2021-2022. Kali ini tadi sudah disampaikan oleh moderator Mbak Vera, kita akan diskusi tentang PKM. Apa sih sebenarnya PKM itu? Namun saya ingin mengawali teman-teman maba dan miba ini tentunya sudah tahu tentang kebijakan dari Kemendikbud tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ditetapkan kebijakan ini tanggal 20 Januari tahun 2020, artinya sudah hampir 1 tahun kita mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan itu ada. Kemudian ini kenapa saya awali dengan kebijakan tersebut, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena ini membawa dampak terhadap perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah lulusan, tuntutan lulusan dari perguruan tinggi. Mungkin Mbak Vera ya bisa di-share untuk PPT-nya, Mbak. Nah, yang kedua, Mbak, slide kedua. Nah, ini tadi yang saya sampaikan terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ternyata membawa dampak bagi perguruan tinggi. Apa itu dampaknya? Nah, perguruan tinggi ini dituntut untuk menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, dan bisa berdaya saing serta memiliki karakter Pancasila. Ini artinya apa sih? Jadi lulusan perguruan tinggi nanti harapannya dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu tidak hanya memiliki academic knowledge, tapi juga harus memiliki skill of thinking, management skill, dan juga communication skill. Dan dari keempat kompetensi ini, mulai dari academic knowledge, skill of thinking, management skill, communication skill, ini harus dimiliki secara utuh, harus terintegrasi. Tidak hanya, wah saya ini harus di academic knowledge-nya saja, nggak apa-apalah, tidak boleh seperti itu. Atau ya sudah, saya hanya cukup dengan skill of thinking-nya, gitu, atau communication skill-nya, tidak boleh. Gitu. Harapannya itu bisa diintegrasikan, bisa dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi secara utuh. Lanjut, Mbak. Nah,
dengan adanya tuntutan tadi, lulusan perguruan tinggi harus memiliki integritas yang tinggi, kompetensi yang banyak tadi ya, dan harus terintegrasi. Ini nanti harapannya dari minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa itu muncul apa namanya, mahasiswa yang kreatif gitu. Mahasiswa yang kreatif, karena kalau kita berbicara tentang PKM nanti tuntutannya adalah kreativitasnya mahasiswa. Makanya tadi kita hubungkan dengan kebijakan FKM, di mana lulusan perguruan tinggi itu harus tidak hanya di knowledge-nya saja, tapi memiliki beberapa skill yang lain. Nah, di sini berarti kalau kita tarik keminat dan bakat manusia, berarti ada apa namanya? Ada tuntutan bahwa mahasiswa nanti harus kreatif. Tidak hanya dalam hal kognitif, tetapi juga mulai dari persepsi nalarnya, emosinya, estetika harmonisasinya, gitu, psikomotoriknya, gitu, itu harus menyatu menjelma dalam sebuah minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa. Sehingga nanti harapannya demikian mahasiswa memiliki kreativitas yang baik, dan itu nanti harus dikembangkan. Salah satunya nanti melalui program PKM. Lanjut, Mbak. Nah, tadi sudah kami awali bahwa inti dari PKM, ini teman-teman maba dan miba mungkin ada yang baru dengar istilah PKM ya. PKM adalah program, maaf itu kurang program kreativitas mahasiswa. Sesuai dengan namanya, program kreativitas mahasiswa. Berarti ini kata kunci yang utama dari PKM ini adalah adanya kreativitas dari mahasiswa. Kreativitas dalam apa, Bu? Dalam hal apapun. Tidak hanya kreativitas dalam segi kognitif saja tadi yang sudah kita sampaikan di awal, tetapi apapun itu. Oh, saya itu memang minatnya saya di sini, tetapi ini tidak masuk akademik begitu ya. Enggak apa-apa. Itu nanti bisa dimunculkan melalui program yang lain, karena nanti ada beberapa jenis program kreativitas mahasiswa yang harapannya dari beberapa program itu nanti bisa mengakomodir bakat dan minat mahasiswa gitu. Jadi diingat-ingat bahwa kunci dari PKM, program kreativitas mahasiswa, adalah kreativitas dari mahasiswa itu sendiri. Lanjut, Mbak. Sedikit gambaran umum tentang PKM. Jadi nanti teman-teman maba dan miba ini mungkin kalau semester awal belum banyak yang mengikuti program kreativitas mahasiswa. Biasanya itu sosialisasi dari Kemendikbud, dari Bilmawa ya, itu sekitar bulan November ya, Oktober lah. Biasanya sosialisasi dari Bilmawa itu ada untuk program tahun depan. Berarti kalau misalkan Oktober November ini nanti ada sosialisasi dari Bilmawa tentang PKM ya, berarti itu untuk pendanaan 2020 gitu. Jadi nanti teman-teman mahasiswa yang sekarang nanti sudah ikut bergabung menjadi keluarga bagian dari keluarga besar Universitas Barat, tentu hal ini harus dimanfaatkan dengan baik. Karena apa? Ini kami sampaikan bahwa program kreativitas mahasiswa ini setiap tahun ada, jadi program tahunan. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Dan ini program ini tuh bersifat kompetitif. Artinya apa? Nanti ada seleksi gitu dari beberapa proposal yang masuk. Nanti di belakang saya juga akan menyampaikan tentang alur dari PKM ini. Jadi teman-teman mahasiswa itu yang memiliki minat dan bakat di bidang tertentu, misalkan oh saya ini bakatnya atau minatnya di bidang tulis menulis nih, ini ada nggak sih program kreativitas mahasiswa yang menampung bakat dan minat saya? Ada, nanti namanya PKM AI gitu. Dan beberapa teman dari kakak tingkat kalian itu sudah banyak yang mendapatkan PKM AI gitu. Jadi bersifat kompetitif ya, artinya apalagi mahasiswa membuat proposal, kemudian proposal itu nanti di tingkat universitas juga ada seleksi, kemudian dikirim dari Kemendikbud, dari Bilmawa juga nanti ada seleksi begitu. Dan ini masing-masing perguruan tinggi juga ada programnya berdasarkan peringkat perguruan tinggi masing-masing dari aspek kegiatan kemahasiswaan. Kalau di UPSI sendiri biasanya nanti dari kalau dulu kan masuk di Biro 3 ya, sekarang ini maksudnya di Biro 1 itu biasanya dibagi kota.
Misalkan fakultas A nanti kuotanya sekian proposal yang harus masuk, fakultas B sekian, fakultas C sekian gitu. Dan pengalaman yang sudah dari tahun-tahun sebelumnya itu banyak kuota yang tidak dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa. Sangat eman sekali, sangat sayang sekali. Karena ini kesempatan bagus loh. Nanti kalau misalkan sampai lolos dan akhirnya bisa PIMNAS, pekan ilmiah mahasiswa itu, nanti kalian akan senang karena ketemu dengan teman-teman kalian, teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia dan dari universitas yang ada di Indonesia, baik swasta maupun negeri. Begitu. Dan ini mohon karena ini memang di PKKMB sudah difasilitasi oleh panitia, ada diskusi tentang PKM, jadi harapannya nanti teman-teman mahasiswa maba dan maba ini sudah bisa mempersiapkan dari sekarang sehingga nanti tahun 2021 kalian bisa mengajukan karena pengalaman yang sudah Unismu itu kuotanya sampai turah-turah dan tidak dimanfaatkan dengan baik begitu ya. Kemudian topiknya apa Bu? Topiknya tidak ada batasan topik. Jadi yang menentukan di sini yang penting itu isu-isu kekinian yang diangkat, masalah nasional atau SDGs-nya, masalah global. Tapi kalau di Indonesia masih jarang yang mengangkat SDGs ini ya. Rata-rata ya memang isu kekinian, kemudian masalah nasional begitu. Disesuaikan dengan bidang atau spesifikasi keilmuan dari teman-teman mahasiswa. Misalkan yang di Saintek, misalkan yang di dakwah, syariah, di tarbiyah, gitu ya. Nanti yang sama-sama di syariah, ada hukum keluarga Islam, ada perbankan syariah, itu disesuaikan dengan masing-masing jurusan, masing-masing spesifikasi keilmuan. Begitu juga misalkan kalau yang di dakwah komunikasi penyiaran Islam kan hanya satu prodinya ya, kalau di tarbiyah ada 4, itu juga nanti disesuaikan. Nah, itu jadi tidak untuk topik yang diusulkan itu tidak terbatas pada bidang misalkan bidang pendidikan atau bidang hukum, nanti juga akan ada tentang kewirausahaan dan sebagainya. Nanti akan kita sampaikan di setelah ini deh. Dan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa program kreativitas mahasiswa ini ada setiap tahun, jadi harus dimanfaatkan. Kita sebagai mahasiswa, katakanlah minimal 4 tahun ya, 4 tahun kok ada dan sebagus ini tidak diikuti, itu sayang sekali nanti. Karena kesempatan kita ya sekarang kita harus memanfaatkan kesempatan itu. Belum tentu nanti kalau kita di luar setelah lulus jadi mahasiswa ya, jadi setelah jadi alumni itu belum tentu ada kesempatan yang bagus ini. Maka proses yang kalian lalui sekarang harus dimanfaatkan dengan melihat peluang-peluang yang ada untuk dimanfaatkan. Dan untuk PKM ini hanya untuk mahasiswa strategis. Untuk yang pasca tidak boleh ya, tidak masuk dalam PKM ini. Jadi teman-teman mahasiswa ini bisa mengikuti semuanya dari jurusan apapun bisa mengikuti. Nah, untuk luaran setiap program itu ada luaran yang spesifik begitu. Jadi nanti misalkan PKM AI tadi kan berarti berupa artikel ilmiah. Belum lagi kalau kita berbicara PKM KC itu juga ada spesifikasi luarannya. Nanti di belakang kami jelaskan. Nah, rata-rata pelaksanaan untuk PKM ini dilaksanakan kurang lebih 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Dan ini diselenggarakan langsung oleh Direktorat Filmawa dari Kemendikbud, dan nanti rangkaian kegiatan PKM ini diakhiri dengan Pekan Ilmu Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Nah, selama ini kemarin ada yang sekarang Mbak Uli juga pernah ya ikut mewakili PIMNAS itu dari BEM Universitas itu juga pernah ikut PIMNAS. Dan ini teman-teman saya yakin bahwa teman-teman yang sekarang tergabung maba dan maba ini memiliki bakat dan potensi yang luar biasa, sehingga ayo tunjukkan bakat dan minat kalian dan melihat peluang-peluang itu untuk dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya ikut PKM ini karena banyak sekali nanti pilihannya. Lanjut Mbak Vera. Nah, ini alur yang saya sampaikan tadi. Jadi ini penyusunan proposal tingkat mahasiswa, kemudian diserahkan ke fakultas masing-masing dan nanti diserahkan ke biro 1 sekarang ya, kalau dulu yang
mengurusi kemahasiswaan kan Biro 3 sekarang masuk di Biro 1. Setelah itu nanti dari seleksi universitas, fakultas kemudian universitas nanti dikirim ke Lawak, Kemendikbud. Nah, di sana juga akan diseleksi dari tim seleksi. Nah, kalau yang dinyatakan lolos berarti nanti melaksanakan PKM sesuai dengan pendanaan dan skim yang dipilihnya. Tadi sudah kami sampaikan pelaksanaannya sekitar 3 sampai 4 bulan. Nah, setelah itu nanti ada PKP, penilaian kemajuan pelaksanaan. Penilaian kemajuan pelaksanaan. Nah, kalau sudah itu nanti ada pelaporan akhir. Nah, kalau sudah pelaporan akhir, nanti ini yang paling enak itu ikut timnas ini. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi dari hasil PKM yang sudah berhasil didanai dan sudah dilaporkan itu kemudian di apa ya istilahnya didiseminasikan dalam kegiatan berupa Pinmas itu. Lanjut Mbak Vera. Nah, ini ada beberapa jenis PKM yang tadi sudah kami sampaikan di awal, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jenis PKM. Ini saya kira dari 8 jenis PKM ini sudah mewakili bakat dan minat mahasiswa dari berbagai jurusan ini. Tentunya tinggal pilih sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa masing-masing. Yang pertama ada PKMP, PKM penelitian. Ini juga beberapa mahasiswa UNISLU juga sudah sering mendapatkan ini. Ini nanti ada penjelasannya di bawah. Ya, PKM perusahaan, banyak sekali mahasiswa UNISLU yang juga sudah mendapatkan ini. Yang belum itu pengabdian masyarakat, ini juga jarang sekali dilakukan oleh mahasiswa. PKM pengabdian masyarakat dan PKM penerapan teknologi. Ada PKM statuta, PKM bahasa tertulis atau PKM GT, PKM AI. Nah, ini juga ada beberapa yang hasil lolos mahasiswa UNISLU di PKM AI itu artikel ilmiah dan PKM bidang futuristik konstruktif. Ini yang jarang sekali, jarang ya di Indonesia ya. Cuman masuk dari jenis PKM. Nah, ini yang perlu kami sampaikan sedikit tentang gagasan futuristik konstruktif ini PKM BFK ini lebih banyak menyinggung tentang SDGs di Indonesia atau isu-isu global, isu-isu nasional, isu-isu global yang mana memang isu-isu itu disepakati oleh pimpinan-pimpinan dunia termasuk Indonesia. Ini jarang yang menyentuh. Bagus sekali kalau misalkan nanti teman-teman maba dan hiba ini bisa tembus dan ngambil skim itu juga bagus karena masih jarang sekali mahasiswa yang mengambil skim itu. Lanjut Mbak ke bawah. Nah, ini tadi yang kami sampaikan, isu-isu global itu banyak sekali ya. Kalau isu nasional ada korupsi, narkoba, NKRI, bencana alam, bahasa daerah, konservasi satwa liar, banyak sekali bisa diambil skim-skimnya. Kalau isu-isu global itu sudah saya cantumkan ada 17 ya, tinggal pilih salah satu. Nanti bisa ikut masuk di skim gagas PKM BFK. Lanjut ya. Nah, ini PKMP. Apa sih PKM penelitian itu? Ini kalau teman-teman mahasiswa, teman-teman maba dan hiba menemukan sebuah permasalahan, entah itu permasalahan tentang apapun sesuai dengan bidang kalian, itu nanti bisa dilakukan. Oh, ini kenapa sih adik-adik kita yang sekarang belajarnya daring misalkan ya, ini kok kayak hasil penelitian hasil belajarnya kurang maksimal dibandingkan ketika luring kemarin. Ini penyebabnya apa? Mungkin seperti itu kemudian kalian melakukan penelitian. Nah, ini mengarah kepada pemecahan masalah yang ditunjukkan nanti melalui metodologi penelitian. Jadi lebih kepada bagaimana sih ini ada masalah. Kok ayo kita teliti, nanti kita carikan solusinya melalui sebuah penelitian namanya PKM penelitian. Atau yang misalkan teman-teman yang di syariah hukum keluarga Islam misalkan ya, ini kok angka pernikahan dini misalkan, angka pernikahan dini di Jepara khususnya itu sangat tiap tahun itu meningkat sangat drastis gitu ya. Ini masalahnya apa? Kenapa sampai pernikahan dini di Jepara itu meningkat? Nah, coba temukan melalui penelitian. Solusinya nanti seperti apa begitu? Atau yang teman-teman yang ada di dakwah misalkan komunikasi penyiaran Islam ya. Nah, ini itu masyarakat pesisir misalkan teman-teman yang berdomisili di pesisir ini kan Jepara banyak sekali dikelilingi oleh pantai dan laut gitu. Nah, ini kenapa budaya masyarakat yang di pesisir ini berbeda dengan masyarakat yang tidak di pesisir. Nah, kalau dikaitkan dengan misalkan ya keagamaannya atau pendidikannya ini bagaimana? Nah, boleh silakan diteliti begitu melalui penelitian.
sesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Ya, lanjut Mbak. Ini PKM penelitian. Lanjut Mbak Vera ya. Ini selanjutnya PKM teknologi, PKMT. Ini itu hampir sama dengan PKM penelitian tapi berbeda. Kalau PKMT ini kreativitas dari sebuah karya teknologi, baik itu berupa model, prototipe, peralatan, atau proses yang memang dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat. Misalkan kelompok tani industri kecil, misalkan ya, ini saya contohkan yang beberapa tahun yang lalu teman-teman dosen itu sudah ada yang mengikuti PKM teknologi. Kalau di dosen kan juga ada, istilahnya bukan PKM ya, jadi skim penelitian gitu, penelitian teknologi gitu. Jadi teman-teman Saintek kerjasama dengan Saintek itu, kebetulan saya juga terlibat di situ. Itu di mana sih Jepara yang tempat bambu-bambu itu, Mayang itu mana sih yang buat besek itu loh, saya lupa itu. Buaran itu kebetulan ada dulu saya, Pak Adi sama Pak yang dari Saintek itu, lupa namanya satunya lagi, lupa Pak, bukan Pak Derajat kok, lupa yang satunya lagi karena lama banget itu awal-awal saya di Unisba itu. Nah itu kan pengrajin bambu misalkan ya, pengrajin bambu itu selama ini hasil dari bambu yang dibuat itu terkendala dari proses yang begitu lama, apalagi belum membelah bambu yang tipis-tipis itu masih manual, sehingga prosesnya lama. Nah dari sini kita berusaha memunculkan sebuah solusi bagaimana caranya agar proses pembuatannya itu bisa lebih cepat sehingga bisa menghasilkan barang yang lebih banyak karena memang kebutuhan pasarnya banyak gitu kan. Makanya kita berusaha memunculkan sebuah teknologi alat pemecah bambu, pembelah bambu begitu, yang memang secara otomatis nanti bambunya dimasukkan langsung bisa keluar dengan ukurannya itu. Nah, ini masuk di PKM teknologi. Teman-teman mahasiswa juga bisa seperti itu. Nanti semuanya dananya dari pembuatan alatnya itu nanti dibiayai oleh pemerintah. Misalkan tidak usah jauh-jauh, di tempat teman-teman maba dan miba ini ada yang membuat keripik singkong atau membuat tape atau membuat jajanan apa, terus selama ini kemasannya masih tradisional sekali sehingga ini kalau tidak langsung habis nanti akan basi gitu ya. Nah, teman-teman maba dan miba bisa memberikan ide bagaimana agar produksi bahan makanan ini tidak cepat basi. Misalkan, berarti harus dikemas sedemikian rupa, prosesnya harus begini, boleh dengan alat seperti ini. Nah, itu boleh memunculkan alat teknologi tadi yang bisa membantu terhadap kebutuhan kelompok masyarakat, baik dari kelompok industri, kelompok tani dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain gitu. Nah, di PKM teknologi ini ada tuntutan bahwa mahasiswa itu tidak hanya sekedar menyampaikan ide dan gagasannya, tetapi ide dan gagasan itu muncul berawal dari sharing dengan pengusaha atau pedagang kecil atau kelompok-kelompok industri atau kelompok-kelompok tani yang lain. Misalkan yang rumahnya itu dekat sawah gitu ya, di desanya itu rata-rata mata pencahariannya adalah petani. Ini kenapa sih hama ini tikus ya misalkan, itu susah sekali untuk diatasi. Nah, kita akan sharing dengan para petani. Bapak ini kalau biasanya kalau panen, wah ini panennya itu agak turun setiap tahunnya ini, apalagi hama tikus ini merajalela gitu ya. Dari sharing yang kita lakukan tadi, kemudian memunculkan sebuah ide dan gagasan. Oh kalau begitu, saya akan membantu para petani untuk membuat alat pendeteksi hama dan penghancur hama misalkan. Boleh seperti itu ya. Jadi ini kalau PKM teknologi itu lebih pada solusi yang kita tawarkan itu muncul dari permasalahan yang dialami oleh kelompok tadi, oleh mitra yang kita bantu tadi. Lanjut Mbak, ini saya tunjukkan beberapa perbedaan antara PKM penelitian dengan PKM teknologi. Kalau PKM penelitian itu solusi atau karya kreatif tadi itu untuk menjawab permasalahan pengembangan dan teori yang memang
dilakukan dengan cara pengumpulan data. Tadi ada metodologi penelitian, ada pengumpulan data, kemudian dianalisis sehingga nanti menghasilkan sebuah teori atau pengembangan teori begitu. Tapi kalau PKMT itu tidak ada penelitian, hanya sharing di awal tadi. Sharing kemudian dimunculkan sebuah produk berupa teknologi yang membantu kelompok tadi, kelompok yang kita jadikan mitra tadi. Kemudian kalau PKM penelitian itu pemecahan masalahnya belum ada dan memang harus dilakukan dan menghasilkan teknologi baru. Kalau PKMT itu menghasilkan teknologi baru, tetapi belum tentu itu teknologi itu dimunculkan di bulan. Tapi kalau PKMT memang menciptakan suatu karya teknologi, gitu. Ini harus bisa membedakan antara PKMP dan PKMT. Lebih mudahnya untuk kita membedakan itu kalau PKM penelitian ya kita berbasis pada penelitian, memang melakukan penelitian untuk menemukan solusi tadi itu harus diawali dengan pengumpulan data, kemudian data diolah, kemudian dianalisis tadi ya, kemudian muncul sebuah solusi, sebuah teori baru atau pengembangan dari teori. Tapi kalau PKMT tidak berangkat dari permasalahan yang dihadapi oleh mitra atau kelompok tertentu, kemudian kita berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh mitra itu dengan memunculkan sebuah karya teknologi yang dapat membantu kelompok mereka. Gitu. Lanjut, Mbak. Kalau PKM kewirausahaan juga menarik sekali PKM kewirausahaan, jadi tidak teman-teman yang ada di region hijau ini jangan pesimis. Oh, saya itu kesulitan kalau ikut PKM itu mau ambil skill yang mana? Kalau skill penelitian itu sangat tinggi gitu ya. Jangan berkecil hati karena apalagi kalau PKM kewirausahaan ini cocoknya teman-teman yang di region merah atau region, kalau ekonomi itu region apa, Mbak? Region biru. Tidak seperti itu. Jadi teman-teman yang di region hijau juga banyak sekali yang sudah lolos PKM kewirausahaan. Contoh dulu ketika kebetulan saya masih Kaprodi PAI waktu itu ya, itu Mbak lupa namanya, bukan saat itu kan Mbak Uli ya, lupa namanya itu, sama satu angkatannya sama Mbak Uli itu waktu musim rambutan. Nah, waktu musim rambutan itu mahasiswa PAI itu kan nggak nyangka membuat sebuah makanan namanya itu krimbat sesat. Nah, krimbat sesat, es krim rambutan sedikit dan apa itu lupa ya, itu lolos PKM kewirausahaan. Nah intinya ini saya ingin menegaskan bahwa semua yang ada di PKM ini ada 8 tadi itu sangat memungkinkan sekali diikuti oleh mahasiswa dari jurusan manapun. Yang penting itu memang anggota-anggotanya nanti ada yang mendukung. Kalau dulu kan misalkan mahasiswa perbankan syariah ya, perbankan syariah mau melakukan PKM kewirausahaan apa gitu kan. Nanti salah satu anggotanya itu diambilkan dari fakultas atau prodi yang lain yang memang mendukung dari PKM yang diusung itu tadi, tidak masalah gitu ya. Jadi jangan berkecil hati, jangan pesimis bahwa teman-teman yang tidak hijau ini nggak bisa kalau ikut PKM kewirausahaan. Bisa, nyatanya banyak sekali yang lolos gitu. Yang di syariah kemarin juga ada 3 atau 4 itu yang lolos PKMP ya, PKM penelitian yang baru tahun kemarin ini 2020. Lanjut ya, lagi Mbak tadi yang PKM kewirausahaan dulu, PKM kewirausahaan. Jadi kalau di atas sebelumnya, di sebelumnya Mbak, di sebelumnya, ya sebelumnya. Nah ini ya, bentar. Nah ini, nah untuk PKM kewirausahaan ini memang harus didahului oleh survei pasar karena kan memang kaitannya dengan apa namanya peluang di pasar, bagaimana sih kita bisa menciptakan inovasi dan kreativitas dalam apa namanya menciptakan peluang pasar. Jadi harus kalau tidak asal kita buat, misalkan, tidak asal kita buat, tapi memang harus dilakukan survei pasar dulu. Lanjut Mbak. Nih, PKM pengabdian masyarakat atau PKMM. Ini membantu memecahkan ini yang jarang sekali diambil oleh mahasiswa ini harus dimanfaatkan. Ini berusaha memecahkan persoalan masyarakat. Nah, persoalan masyarakat kan banyak sekali. Tidak usah jauh-jauh, misalkan kita hanya melihat di sekitar kita atau di desa masing-masing, tentunya permasalahan masyarakat banyak sekali. Untuk kegiatannya bisa berupa penataan dan perbaikan lingkungan, pelatihan keterampilan kelompok masyarakat, misalkan
desanya itu, oh perangkat desa saya itu kalau itu kan apalagi sudah zaman 4.0 gitu ya, apalagi kalau di negara kita sekarang 4.0, tapi di Cina itu sudah 5.0 gitu. Nah, sementara perangkat-perangkat desa itu rata-rata masih minim sekali pengetahuan di bidang IT-nya. Kok tahu? Iya, kemarin saya itu mengurus KTP di sana itu masih manual loh. Hari ini kok masih manual. Nah, dari situ nanti ada ide, ada bagaimana bisa membantu masyarakat dalam hal ini adalah perangkat desa untuk meningkatkan kemampuan digital mereka, kemampuan IT bagi perangkat desa itu bisa gitu ya. Atau bisa apa namanya penciptaan karya seni dan olahraga, misalkan di kampungnya di desanya itu belum ada apa sih porseni, bukan porseni, koni, kalau sekarang kan koni ya. Nah, di tingkat desa itu padahal teman-teman yang di desa itu bagus sekali kalau dalam voli dan sebagainya, itu bisa dibuka, diusulkan di PKM Pengabdian Masyarakat, begitu, itu bisa. Jadi kalau kita mau memulai sesuatu, tidak usah melihat yang high lah, pokoknya yang jangan yang terlalu tinggi-tinggi dulu. Kita lihat di sekitar kita dulu, gitu. Banyak sekali masalah-masalah yang harus beda-beda. Atau mungkin misalkan di sini ibu-ibu itu apa ya, rata-rata itu yang sekarang itu muncul itu di garmen ya, begitu. Di garmen, jadi anak-anaknya nggak terurus, nggak ada yang ngurus, ditinggal sampai itu. Bagaimana kalau misalkan kita membuat pelatihan untuk menyadarkan ibu-ibu ini bahwa pendampingan anak, pelajaran anak, mendampingi anak di masa-masa mereka, apalagi masih anak usia dini itu penting, memberikan pemahaman, atau mendirikan sebuah lembaga atau forum gitu ya, untuk menjembatani anak-anak yang memang kurang perhatian dari orang tua mereka, begitu. Itu bisa kok diwujudkan dalam apa namanya, diusulkan dalam program PKM itu. Sebenarnya kalau kita bisa melihat potensi dan juga fenomena-fenomena yang ada di masyarakat itu sangat mudah sekali dari hal-hal kecil. Atau sampah misalkan, yang sekarang ini seperti ini, botol minuman ini kan kalau kita kumpulkan satu hari itu banyak sekali yang dibuang. Mungkin di desanya belum ada bank sampah, misalkan belum ada bank sampah, bisa kok diikutkan di PKM Pengabdian Masyarakat ini dengan tadi, pendirian bank sampah di desa, begitu bisa. Apalagi ini kan didanai oleh pemerintah, jadi harus dimanfaatkan. Makanya tadi di awal kami sampaikan bahwa inti dari PKM ini adalah kreativitas mahasiswa. Di depan kita, misalkan ini, kalau misalkan saya tidak memiliki kreativitas, ini yang saya hanya lihat adalah botol aqua. Kalau saya tidak memiliki kreativitas, sudah ini hanya sebagai botol aqua. Tapi kalau saya memiliki kreativitas yang tinggi, saya melihat botol aqua ini sudah berpikir kemana-mana. Oh, ini bisa jadi ini botolnya, botol bekasnya nanti bisa jadi bunga, bisa jadi ini. Nah, begitu loh. Nah, ini harus pinter-pinter kita menangkap peluang, kemudian kita gabungkan dengan kreativitas yang kita miliki. Lanjut ya. Nah, PKM Karya Cipta ini program penciptaan yang berasaskan konsep nalar mahasiswa. Ini misalnya membuat sistem atau desain model atau prototype gitu yang memang model atau desain atau sistem yang kita desain tadi memang memberikan manfaat yang langsung kepada pihak lain gitu. Misalkan ini juga jarang sekali yang mengambil ini ya, PKM Karya Cipta ini. Ini berbeda dengan teknologi tadi. Kalau teknologi kan ada mitranya kemudian membuat sebuah teknologi. Kalau ini memang lebih ke penciptaan desain atau model gitu ya, yang memang tidak harus berupa teknologi. Kalau yang PKM tadi itu kan memang mengarah kepada teknologi, tapi kalau ini tidak. Sistem atau desain yang apapun itu ya memang itu bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh pihak lain, bisa juga dimasukkan dalam skin PKM KC ini. Lanjut, Mbak. Nah, PKM artikel ini ya, yang hobi menulis, saya yakin ini teman-teman maba dan juga ini sudah punya banyak sekali bekal menulis ya, kemampuan literasi. Salah satunya yaitu kemampuan untuk menulis ini dari sekolah asalnya dulu. Ini bisa dikembangkan di sini. Ada program yang memang bagus, misalkan saya itu nggak punya
kemampuan yang lain, saya itu bisanya menulis ya, ikuti saja di sini. Bahkan kemarin itu pengalaman yang menarik, hasil tulisan dari mahasiswa yang itu diambil dari laporan PPL, praktek pengalaman lapangan mengajar di sekolah itu bisa diusulkan dan bisa lolos. Begitu. Itu hanya diambil dari laporan mereka kok, laporan PPL. Nah, makanya ini nanti bisa dimanfaatkan yang seperti ini. Kegiatan apa namanya kemampuan teman-teman mahasiswa itu yang maba dan miba di bidang tulis menulis bisa dimanfaatkan dengan mengikuti PKM artikel ilmiah ini. Dari semua bidang apapun nanti biasanya itu ada skillnya. Oh, kalau jurusannya misalkan di perbankan syariah, tema yang diambil adalah ini begitu ya, diangkat ekonomi atau apa begitu ya. Itu bisa di apa namanya dari dakwah bisa tadi mengangkat tentang biasanya sesuai dengan ketentuan ya. Misalkan ada topik-topiknya yang harus yang memang saat itu misalkan 2021 sekarang nanti akan tidak menutup kemungkinan yang 2022 juga akan berbeda begitu. Misalkan kalau yang KPI misalkan ngangkat tokoh yang ada di Jepara misalkan Ratu Sima atau apa itu dibuat sebuah artikel atau apa itu kan juga bisa. Gitu ya. Atau kalau misalkan kesulitan itu ya ini tadi yang sudah saya sampaikan hasil dari laporan PPL juga bisa, kemudian KKN, magang itu juga bisa kok dibuat sebuah artikel diikutkan dalam program PKM artikel ilmiah ini. Lanjut, Mbak. PKM gagasan tertulis. Nah, ini hampir sama dengan PKM AI, tapi cuman ini bersumber dari ide atau gagasan kelompok mahasiswa. Misalkan ya, kelompok mahasiswa dari di Region Hijau ini memiliki ide bagaimana sih caranya agar di kampus kita ini ada, misalkan, atau misalkan pemerintah ini, membuat kebijakan seperti ini karena ini penting. Nah, itu bisa dituangkan dalam sebuah gagasan tertulis yang nanti diikutkan dalam, tapi memang nanti ada syarat-syaratnya. Gagasan itu memang benar-benar orisinil, apa namanya, memang belum pernah dimunculkan oleh orang lain dan memang sesuai dengan kebutuhan dan isu-isu terkini. Gitu. Ini bisa kok, misalkan dari hasil kalian kongko, biasanya mahasiswa kan ketemu-ketemu begitu kan, ngobrol-ngobrol, gimana kalau kita mengusulkan ini, kalau kita membuat ini gimana? Oh boleh, itu berupa gagasan saja boleh. Jadi saya kira pilihan-pilihan di PKM ini banyak sekali dan harus dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman maba dan miba ini. Lanjut, Mbak. Nah, ini kriteria pengusul. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini ditujukan untuk mahasiswa S1 ya, tidak diperkenankan untuk mahasiswa magister, dan PKM ini kelompok pengusul itu berjumlah 3 sampai 5. Jadi tidak bersifat individu, tapi 3 sampai 5 terdiri dari 1 orang ketua, 2 sampai 4 orang anggota. Dan penulisan nama pengusul itu harus ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Misalkan Muhammad Abdullah, tidak boleh disingkat M Abdullah juga. Halimatus Sa'diyah ya, tulis Halimatus Sa'diyah, tidak boleh Halimatus S, ditulis seperti itu. Termasuk NIM harus lengkap ya, harus sesuai dengan bidang ilmu ketua anggota atau. Nah, ini perlu diperhatikan. Biasanya yang dipertimbangkan oleh Dewan Juri itu ya, para reviewer PKM itu adalah usahakan kalau maba dan miba itu mengusulkan atau membuat PKM itu jangan satu jurusan. Mulai dari ketua sama anggota itu jangan dari satu prodi. Kemungkinan besar itu sulit untuk diterima. Jadi lintas prodi. Jadi kenapa kok lintas prodi? Itu kan saling melengkapi kebutuhan. Bagusnya itu lintas prodi. Gitu. Jadi nanti di kesempatan teman-teman mahasiswa ini gabung satu region hijau itu nanti ada kenalan, oh di prodi sana, prodi sini, oh kita ketemu nanti akan menyusun sebuah proposal ini, itu lebih bagus. Dan jangan lupa bahwa pengambilan anggota itu juga harus disesuaikan dengan tadi, misalkan saya PKM penelitian ya, penelitian begitu, saya meneliti tentang pernikahan dini, nah, anggotanya itu mahasiswa KPI semua, mahasiswa PGSD semua, kan kurang, harusnya ini melibatkan yang dari KPI,
begitu kan, hukum keluarga Islam. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Kemudian, dan ini juga diperhatikan, anggota dari PKM itu usahakan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Jangan kalau semester 3, jangan semester 3 semuanya, jadi harus ada lintas angkatan. Ada yang semester 5, semester 3, semester misalkan 7 begitu ya. Ya, begitu. Jadi harus ada angkatan yang berbeda. Itu kemungkinan hal-hal semacam itu yang kecil itu harus diperhatikan, karena nanti biasanya reviewer itu melihat, oh ini dilihat dari NIM-nya kan, oh ini angkatannya kok sama, jadi kedalaman atau keluasan dari proposal yang diusulkan itu juga akan menjadi pertimbangan dari reviewer. Kalau misalkan angkatan semesternya berbeda itu kan reviewer sudah bisa melihat, oh ini ada yang angkatan atas nih, berarti kan nanti bisa lebih matang gitu ya. Untuk berbagai program studi yang berbeda tadi sudah saya sampaikan. Nah, besaran kegiatannya itu kurang lebih antara 5 sampai 10 juta. 5 sampai 10 juta. Lumayan kan nanti diniatilah, misalkan ya memang membantu memecahkan, misalkan dari PKM masyarakat tadi ya, pengabdian masyarakat, bantu memecahkan itu, kemudian sambil berlatih untuk membuat. Nanti rata-rata yang sudah sekali itu nanti ketagihan. Seperti Bapak Ibu dosen itu yang sekali keterima itu nanti terus ketagihan gitu. Jadi dicoba nanti mengapa dan Ibu harus semangat untuk mengusulkan PKM ini. Lanjut Mbak. Nah, persiapannya itu terakhir. Persiapannya apa sih? Yang harus diperhatikan yang pertama adalah ikuti pedoman terbaru, karena biasanya pedoman tiap tahun itu berbeda. Yang sekarang misalnya PKM 2021 tidak menutup kemungkinan nanti ada syarat-syarat atau aturan terbaru di 2022. Jadi selalu ikuti pedoman terbaru, karena di sana biasanya ada syarat-syarat, aturan, ketentuan dan sebagainya dari penulisan artikel, termasuk yang hal yang kecil tadi, penulisan nama harus lengkap, penunjukan anggota, pemilihan anggota harus diusahakan dari lintas prodi, lintas semester, itu juga harus diperhatikan karena menjadi salah satu pertimbangan dari tim reviewer gitu ya. Kemudian ingat juga bahwa masing-masing PKM itu memiliki ciri khas dan aturan yang berbeda. Ini tidak kami sampaikan secara detail, tidak cukup waktunya. Jadi nanti biasanya di buku pedoman itu sudah ada ketentuan yang menunjukkan spesifikasi dari masing-masing PKM. Misalkan PKM AI, oh harus ada ini nih. Berbeda lagi nanti kalau kita berbicara tentang PKM P penelitian. Jadi masing-masing PKM itu harus dicermati. Saya mau PKM mana, memang benar-benar harus kita cermati karena antar PKM yang satu dengan PKM yang lain itu akan berbeda syarat, aturan dan ketentuannya. Kemudian ya tadi itu sih, pahami, kemudian cermati benar-benar panduan dan pedoman yang sesuai yang terbaru. Kalau ini teman-teman mahasiswa, ini maksud saya tertulis 2021 karena belum ada yang 2022 ya. Jadi kalau nanti misalkan Oktober atau November ada sosialisasi atau buku pedoman yang terbaru, nanti teman-teman mahasiswa mengacunya harus yang 2022. Sudah Mbak terakhir? Nah, sudah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan teman-teman maba dan MIBA. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Vera. Monggo Mbak Vera. Oke, terima kasih kepada pemateri atas materi yang telah dipaparkan. Sebelum saya ada beberapa kesimpulan yang saya catat. Jadi pada kali ini mahasiswa itu tidak hanya dituntut untuk bagus di akademik atau kognitifnya saja. Jadi bisa kreativitas itu bisa dituangkan dalam wadah yaitu PKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud sepertinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.